Baik, kita masih bersama dengan Bapak Haji Ahmad Rojani Himawan Nugraha yang akrab dipanggil dengan Haji Jani. Beliau adalah Ketua DPW Nasdem Provinsi Sekretaris ya, Sekretaris DPW Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Himawan, kita tertarik nih, sebenarnya bisa apa sih kalau di Nasdem atau legislatif kita ketika menghadapi persoalan-persoalan yang menyentuh di masyarakat yang sekarang itu kan lagi alami masyarakat gitu kan. Bisa apa sebenarnya gitu? Jadi memang tugas di DPR ini kan adalah pengawasan. Nah, jadi memang contoh hal-hal yang saat ini lagi rame, contoh masalah BBM, ya kan, BBM mahal. Nah, saya yakin selain kita di DPR provinsi, kawan-kawan di DPR kabupaten kota juga sangat sering berkonsultasi ke SDM dan sering juga menyampaikan ini ke presiden, bersurat ke presiden. Saya yakin itu, karena terakhir juga kita menerima dari adik-adik mahasiswa juga kita sampaikan itu. Nah, makanya apa yang kita sampaikan ini kadang dia akan menerima, tapi keputusan ini kan semua di tangan pusat. Nah, jadi kita juga terkendala di situ. Kita akan terus perjuangkan itu sebenarnya. Makanya kemarin itu pada saat kita di SDM juga masalah gas langka, ya kan? Nah, kita menyampaikan itu. Nah, seperti obrolan kita tadi, ini penindakan siapa, ya kan? Nah, kita nindak, kita suruh siapa? Satpol PP nindak. Nanti ada lagi masalah hukumnya. Ini bukan ranah dia. Nah, memang di situ ada simpang siurnya, Mas. Makanya kawan-kawan di DPR juga banyak juga yang membuat perda-perda yang bisa untuk pro rakyat. Tapi perda itu sendiri kalau cantolannya tidak sesuai dengan aturan di pusat, susah juga. Jadi kembali lagi ke pusat. Jadi bola ini kembali lagi seperti itu. Jadi bikin perda pun tidak boleh bertentangan dengan perda di atasnya ya? Iya. Jadi harus minimal sama lah. Gitu kan. Cuman aturan ini bagus. Semua aturan kita di Indonesia ini bagus. Cuman menjalankannya bisa atau tidaknya. Itu saja. Atau jadi macan kertas Pak ya? Nah, banyaknya seperti itu. Pak Haji Jani, Pak, saya tertarik dengan tadi sebutan bahwa kader Nasdem itu atau legislatif Nasdem itu tidak perlu menunggu jadwal reses untuk turun ke masyarakat. Benarkah itu? Nah, jadi kita biasanya, khususnya saya pribadi, saya mencontohkan karena pemimpin itu akan dilihat oleh bawahannya. Nah, saya sendiri selalu mencontohkan untuk masalah itu. Makanya saya berpesan kepada kader-kader Nasdem di Kalimantan Selatan ini, jangan menunggu jadwal, ya kan? Karena saya pun melakukan itu. Saya pas dulu di 2019, saya ini kursi terakhir, ya kan? Nah, saya mengeluarkan dana sedikit juga ke masyarakat. Tapi pada saat pemilu, banyak masyarakat itu yang WA saya. Nah, Pak Rojani, saya tadi sudah coblos Bapak satu keluarga. Karena apa? Karena kita sering turun ke masyarakat. Jadi fungsinya itu, saya berpesan beberapa kali. Kalau kakak-kakak di Nasdem itu panggilan kader itu kakak-kakak. Kakak-kakak mau terpilih lagi jadi anggota DPR, coba baik-baik ke masyarakat. Karena kalau misalnya ke masyarakat saja tidak sering turun, tidak sering lihat, yang rugi siapa? Nah, masyarakat sekarang ini pintar-pintar. Jadi kalau tidak sering turun, tidak sering menyapa, sudah selesai itu. Di 2024, saya yakin yang bersangkutan tidak akan terpilih. Jadi masyarakat juga bisa memilah, menilai ya? Iya. Nah, jadi saya dulu, kalau di 2014-19 itu, karena saya suka turun. Aspirasi yang saya sampaikan, misalnya pembangunan jembatan. Setelah jembatan selesai, saya tidak mesti harus tidak pernah kesana lagi, saya kontrol lagi. Nah, gimana Ibu Bapak, ini dengan ada akses jembatan ini atau jalan ini bagus, apakah ini sangat membantu di masyarakat? Kita tanya-tanya seperti itu. Karena masyarakat ini, kita turun, tidak mesti harus dia ingin uang gitu kan. Nah, tapi kalau kita dekatkan secara emosional, dia ingat, saya memang basis saya ini tidak besar. Cuman maksudnya saya dekat dengan orang-orang itu. Nah, contoh lagi kalau misalnya ada yang kemarin banjir, pas COVID, ya saya turun saja setiap rumah. Nah, ada sisihan gaji saya sisihkan di sana. Nah, saya mencontohkan, biasa saya sering
kirim ke grup DPR itu karena saya ingin memberi contoh yang baik. Nah, menjadi pemimpin itu kita harus bisa menjadi contoh yang baik kepada kakak-kakak kader Nasdem. Jadi ini semacam satu budaya wajib ya bagi kader Nasdem, Pak ya. Semacam ritual budaya wajib, Pak ya, yang nanti wajib dilaksanakan oleh kader, Pak ya. Iya, karena jujur saja, Pak Haji Surya Paloh ini membangun partai ini itu dia betul-betul supaya kader-kadernya ini bisa memperhatikan masyarakat. Nah, jadi bukan asal bangun saja dia. Nah, jiwa dia ini, kata dia, jiwa ragaku ini ku persembahkan. Masa ketua umum kita sudah memerintahkan seperti itu, kita mau ongkang-ongkang saja? Kan nggak begitu. Gitu. Karena ketua itu adalah panutan kita. Jadi ketua umum itu saya sama dengan Pak Ketua DPW kita. Pak Ketua DPW kita ini, Pak Haji Mansur, dia jujur saja, dia suka turun ke masyarakat. Nah, jadi contoh di luar dari kegiatan partai, nah dia lempar misalnya Lebaran tadi 310 ekor sapi untuk masyarakat. Nah itu demi apa? Demi masyarakat. Tidak ada embel-embel yang lain. Nanti pilih saya, pilih masyarakat tahu. Masyarakat sudah pintar. Jadi betul. Kalau kita nilai, kalau hanya mau nilai ekonomis ya, ya kita itu dapat apa, gitu kan? Betul. Karena saya pernah tanya dengan beliau, kita ini mau cari suara apa pahala? Dengan ketua DPW saya, kita cari pahala, kata beliau. Jadi masalah apapun nanti masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai. Betul. Nah, jadi itu selalu yang beliau anukan, dan itu juga jadi pelajaran bagi saya. Nah, jadi saya juga berharap dari kader-kader Nasdem juga patut meniru itu. Nah, jadi ya minimal untuk diri sendiri lah. Nah, banyak kader-kader kita, Mas, yang selama masa jabatan dia, bahkan sebelum dia meninggal, dia sempat membangun musola sebelum dia meninggal. Itu ada satu anggota DPR kita di Kabupaten Balangan. Nah, jadi Pak Usman itu bertemu dengan saya 1 minggu sebelumnya. Alhamdulillah Pak, saya bisa membantu minimal membangun musola ini dari hasil gaji. Nah, 1 minggu setelahnya meninggal. Berarti kan apa? Dia membuat amal jariah untuk diri dia. Dan untuk keluarganya juga, Pak. Untuk keluarganya. Nah, artinya jadi anggota DPR di Nasdem itu minimal jaga nama partai. Yang kedua, kita mau posisi kita ini, kita mau dapat pahala atau dapat dosa. Iya kan? Nah, kalau dapat pahala, oke, bantu. Tapi kalau mau dapat dosa ya silakan. Nah, ini kan fungsi kita ini, satu langkah kaki kita ini, kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah itu akan dicatat terus amal ibadah kita. Betul. Tapi kalau kita tidak baik satu langkah ini, nah itu hasilnya juga kurang bagus. Ketika jadwal reses tiba, didukung anggaran, Pak ya, didukung anggaran, berarti itu lebih kesempatan menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat lebih dalam lagi, Pak ya. Karena sebelum jadwal reses tiba sudah turun ke masyarakat, Pak. Betul. Nah, jadi memang ini ada agak dilema memang di beberapa kabupaten, bahkan mungkin sebagian di provinsi. Jadi anggota DPR ini pada saat dia turun itu kan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Karena sumpah jabatan kita ini adalah menerima aspirasi dari masyarakat. Nah, banyak juga yang kawan-kawan kita ini saya tanyakan pada saat kok kamu reses malas-malasan, saya bilang. Nah, jadi tidak semua bagus. Ada yang malas-malas. Jadi begini Sekwil, kata dia, karena kita ini turun ke daerah, kita serap aspirasi. Contoh, kita bangun, masyarakat meminta perbaiki jalan. Nah, kita sampaikan pada saat di rapat anggaran. Nah, itu tidak masuk, tidak dimasukkan pokir-pokir dia ini. Nah, pada pokir ini maksudnya itu kan bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat juga. Kita tidak ada main di situ, tapi semata-mata untuk masyarakat. Banyak di beberapa daerah yang tidak bisa memasukkan itu. Karena kembali lagi ke kepala daerahnya. Nah, di situ. Jadi ada beberapa kendala juga di sana. Jadi apapun yang diperjuangkan Nasdem itu setidaknya harus didukung oleh
kepala daerah, Pak ya? Iya. Oh. Nah, tapi Mm-mm. ada juga kader Nasdem yang wes lah, kalau misalnya ini nggak ada uang saya sedikit, ya inilah dulu gitu. Nah, tidak banyak bisa membantu, Mm-mm. tapi minimal ada. Mm-mm. Nah, Kalau Pak Haji Yani, kalau arahan Nasdem sendiri untuk anggota dewan, Pak ya, baik itu apa mungkin DPR RI atau yang ada di provinsi atau kota yang sedang reses itu apa sih yang mau dikerjakan sebenarnya? Prioritasnya apa sih sebenarnya? prioritasnya itu Mm-mm. yang jelas sesuai dengan sumpah jabatan kita. Ah, Dengarkan dulu aspirasinya, ya. ya kan? Habis itu biasanya kalau kita ada PR bagi ketua fraksi. Mm-mm. Nah, pada saat anggotanya reses, mohon ketua fraksi melaporkan ke DPP, ke DPW. Mm-mm. Biar kita tahu ini orang-orang kita gerak apa enggak gitu kan. Benar. Nah, jadi biasanya kalau aspirasi itu bisa jalan bagus, makanya kata saya tadi, masyarakat jadi senang. Ingat dia. Iya, betul. Nah, betul ingat. Saya itu malahan bagi saya ini mencari suara malah daerah yang ujung-ujung di Kabupaten Banjar ini. Tapi masyarakat bisa ingat gitu. Nah, yang penting itu kan masyarakat ingat. Nah, saya bilang dengan mereka, ya saya bisa bantu seperti ini. Nah, ini pribadi, ini sebagian dari gaji. Nah, tapi masyarakat itu kena di hatinya. Makanya kalau misalnya kita itu bagus, insya Allah ada di hati masyarakat. Iya. Betul. Haji Yani, ini ada pertanyaan menarik dari netizen yang masuk ke 3 kanal kita. Nanti bisa Haji Yani jawab ya. Yang pertama dari Duki Kwek, Pak Haji Yani, apakah ada kalangan muda yang ditargetkan untuk mengisi kursi? Kan sekarang zamannya anak muda nih. Nah, Ya. Nah, di Nasdem sendiri, bahkan di Nasdem ada pengurus itu salah satu wakil ketua bidang milenial. Nah, ini juga merekrut anak-anak muda. Nah, jadi memang kita beberapa event kita melibatkan anak muda ini. Nah, bahkan kalau ada anak muda yang ingin berpolitik, ya kan, ingin masuk ke partai politik, kita senang. Berarti pemikirannya luas gitu kan. Nah, jadi apalagi sampai mau mencalonkan diri. Nah, tapi perlu diingat, bagi kita yang adik-adik yang ingin berpolitik, yang awal itu niat. Jangan melihat bahwa aku mau caleg, nanti mungkin dapat gaji besar, aku dapat duit banyak. Itu pemikiran yang salah. Saya berharap kader-kader milenial ini bisa ikut berpartisipasi di dalam pemilu itu. Tanda utamanya adalah supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, mereka bisa mewakili dari masyarakat tersebut, nah, bisa melaksanakan aspirasi tersebut. Nah, jangan berpikir duitnya berapa. Karena saya tidak ingin merusak kader-kader muda. Jadi kalau kita sudah berpikir ke sana, nah, sama dengan kita memegang suatu partai, nggak ada duitnya di sini. Nah, jadi jangan sampai melihat untuk berpolitik itu melihat dari finansialnya dulu. Nah, ini kalau saya pribadi, saya tidak sepakat seperti itu. Makanya saya sekarang kader-kader muda itu banyak yang saya ajarin. Jadi dia di Nasdem, banyak saya ajarin cara cari uang yang benar itu seperti ini. Nah, jadi berpolitik itu bukan hanya kita memberi ini, tapi kita bagaimana cara kader-kader muda ini bisa mandiri, bisa dapat uang sendiri. Nah, contoh kayak saya di luar dari anggota DPR, saya bermain trading. Nah, jadi banyak yang anak-anak muda ini kapan seminar lagi, Kak Rojani, kapan kita bisa melaksanakan seminar ini. Nah, ya lumayan lah, misalnya anak-anak muda itu yang misalnya dengan modal sedikit, terus dia dapat sehari 50.000, bagi dia kan lumayan sebagai uang jajan. Nah, jadi saya pendekatan untuk milenialnya seperti itu. Nah, jadi kita mencari duit itu di luar, bukan di dalam. Nah, kalau misalnya niat awalnya tadi saya bilang mencari duit di dalam, itu salah. Nah, tapi saya berharap kader-kader milenial ini ke depan dia mampu untuk memimpin suatu daerah, dia mampu untuk memimpin suatu negara. Nah, karena diawali dengan niat tadi. Jadi
saya terima kasih pertanyaannya itu tadi. Kalau di Nasdem, apakah bisa kader-kader muda ini difasilitasi atau masuk? Wah, sangat. Buktinya di susunan kepengurusan kita sudah ada wakil ketua bidang milenial, itu Kakak Dayat. Nah, jadi milenial orangnya, umur 23 tahun, nah, kurang lebihnya. Nah, jadi kita posisikan sebagai wakil ketua. Nah, di sini kita anggap belajar dulu. Kita belajar berbicara, belajar bagaimana caranya menjelaskan ke masyarakat, step by stepnya jelas lah. Saya dulu orang yang pemalu, Mas, tidak bisa semuanya, sangat malu tampil di forum. Nah, tapi mengingat pertemanan, pergaulan, jadi kader-kader ini saya sangat suka kalau misalnya dia bergaul sesama kawan-kawan di partai politik, daripada dia bergaul yang tidak jelas nantinya, ya kan?